dari kelompok 3 dari kelas 3D akan menjelaskan observasi kami tentang mitigasi bencana banjir yang ada di Tanjung Bumi, Bangkalan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ratna Fitasari, NIM akhir 098. Saya Rina Nurjawati dengan NIM akhir 104. Saya Fina Kuliah dengan NIM akhir 094. Saya Muhammad Najrul Syahban Al-Jabar dengan NIM akhir 118. Kegiatan yang telah kita lakukan. Yang pertama, diskusi tentang bencana alam yang akan kita ambil. Di sini kita mengambil bencana alam yang terjadi, yaitu banjir yang ada di Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur. Yang kedua yaitu konsultasi tentang bencana yang akan kita ambil. Nah, di sini kita udah memfikskan banjir yang ada di daerah sekitar jalanan Pasar Tanjung Bumi, di mana tempat tersebut yang akan kami lakukan observasi. Nah, yang ketiga yaitu turun lapangan pertama untuk melakukan observasi dan wawancara. Nah, di sini kami langsung turun untuk melakukan observasi di area sekitar Jalan Pasar Tanjung Bumi, di mana area tersebut yang seringkali terjadi banjir. Kami juga melakukan wawancara di beberapa warga dan pedagang yang ada di area Pasar Tanjung Bumi tersebut. Di poin keempat, di mana menyampaikan hasil observasi dan wawancara. Di mana hasil observasinya tersebut itu banyak sampah yang berserakan dan gorong-gorong tersebut itu tersumbat, dan juga drainase di sana itu kecil, jadi tidak bisa menampung volume air di pasar tersebut, di depan pasar tersebut. Nah, untuk hasil wawancaranya, kebanyakan warga itu mengeluh karena sampah dan juga selokan, di mana selokannya itu kecil dan juga tersumbat. Dan jika banjir di Pasar Tanjung Bumi itu sangat bau dan juga banjirnya sangat. Keempat, kita sudah turun ke dinas ahli, yaitu ke DLH dan PUPR, di mana kita menyebutkan poin ke-6 yaitu menyampaikan hasil wawancara dari DLH dan PUPR. Juga dinas DLH juga menyampaikan bahwa di sana itu juga bukan tugas DLH-nya tapi tugas dari pasarnya, dan dinas PU belum menerima surat resmi dari pihak ketujuh yaitu pembuatan artikel untuk seminar Senko. Nah, pada kegiatan ini kami dari kelompok 3 itu membuat artikel untuk seminar Senko mulai dari bagian abstrak hingga penutup. Kegiatan yang ke-8 yaitu konsultasi artikel untuk seminar Senko. Pada kegiatan ini kelompok kami melakukan konsultasi bersama Bapak Adin untuk mengetahui apakah artikel yang sudah kami susun itu sudah benar atau belum. Yang ke-9 yaitu merevisi artikel. Pada kegiatan ini kami merevisi artikel yang telah dikoreksi oleh Bapak Adin selaku dosen pengampu mata kuliah mitigasi bencana. Dan sebelum kami melakukan pendaftaran seminar. Di sini kami setelah merevisi artikelnya, kami melakukan pengecekan, dicek ulang bagaimana apakah sudah artikel tersebut sudah benar atau tidak. Selanjutnya kami mendaftar seminar tersebut, disertai juga pengiriman file dan juga pembuktian pembayaran. Nah, untuk yang kegiatan ke-11 ini kami melakukan seminar. Nah, di sini kami melakukan presentasi yang berupa PPT, yang mana kami presentasinya dengan singkat, padat, dan jelas. Kami memaparkan poin-poinnya saja terkait artikel yang telah kami buat. Untuk kegiatan di antara awal yang ke-13 ini kami turun lapangan untuk sosialisasi tentang dampak banjir. Dan sebelumnya kan kami merencanakan mau kegiatan apa nih. Nah, jadi kami melakukan sosialisasi kepada warga sekitar. Jadi kami turun lapangan ke Tanjung Bumi tersebut di area sekitar pasar untuk sosialisasi bagaimana dampak dari banjir tersebut dan bagaimana juga dampak dari membuang sampah sembarangan. Selanjutnya yaitu hasil turun lapangan pertama. Pada gambar 1 yaitu sampah yang terdapat pada area pasar. Nah, sampah yang berada di area depan pasar itu menumpuk di tanah dan berserakan. Sampah-sampah tersebut berasal dari para pedagang yang berjualan di Pasar Tanjung Bumi. Sampah-sampah tersebut dibersihkan pada saat sore hari oleh pedagang
sendiri dan bukan dari PJ Pasar. Gambar yang kedua yaitu sampah di selokan pasar. Sampah yang berada di sekitar pasar Tanjung Bumi tersebut berasal dari warga yang membuang sampah sembarangan dan juga pedagang yang berjualan di pasar Tanjung Bumi. Sampah yang menggenang di selokan tersebut menyebabkan meluapnya air dan menjadi salah satu penyebab banjir yang ada di pasar Tanjung Bumi. Nah, itu hasil turun lapangan pertama. Nah, di sini terdapat 3 warga sekitar area pasar yang telah kami melakukan wawancara. Yang pertama, ada wawancara dengan pedagang makanan. Nah, di sini pedagang makanan tersebut berada tepat di seberang pasar tersebut. Kami menanyakan juga selokan yang ada di sekitar pedagang tersebut dan bagaimana sampah yang ada di sana, dan katanya dari pedagang tersebut yang membersihkan sendiri. Untuk yang warga kedua yaitu wawancara dengan pedagang jam. Nah, di sini juga ada tempat di seberang pasar yang tepat di jalanan juga, di pinggir jalan, dan katanya pedagang jam itu tidak tetap, tapi dagang sementara saja, namun balik lagi ke rumahnya. Jadi pedagang jam tersebut tidak memiliki tempat khusus di daerah tersebut, dan katanya dari pedagang jam tersebut, pedagang jam tidak tahu mengenai sampah yang ada di sekitar karena pedagang jam sendiri tidak membuang sampah di sana. Dan untuk yang wawancara yang ketiga yaitu wawancara dengan tukang parkir. Nah, selain dari pedagang makanan dan pedagang jam, juga kami melakukan wawancara dengan tukang parkir. Dari tukang parkir sendiri juga pada saat banjir itu juga lebih macet, jadi tukang parkir tersebut juga membantu macet dari warga tersebut yang melewati dari jalan yang di daerah pasar tersebut. Setelah kita turun ke ahli, di mana ahli memberi sebuah tanggapan. Yang pertama itu kepala desanya. Kepala desa memberi tanggapan bahwa kepala desanya itu pernah dijanjikan oleh bupatinya untuk memperbesar drainase dan juga memberi sampah dari DLH secara lisan dijanjikan, dan juga secara taruna juga selalu membantu para warga yang kena musibah banjir dan juga gotong royong membersihkan sampah yang tersumbat di selokan. Kemudian dinas ahli selanjutnya yaitu kepada Dilha juga mengatakan bahwasanya sampah di daerah Tanjung Bumi tersebut itu bukan tanggung jawabnya, melainkan itu tanggung jawab dari pihak Tanjung Bumi sendiri karena sudah ada tempat pembuangan air sampahnya. Kemudian wawancara dengan dinas PU, di mana dinas PU itu belum menerima surat resmi dari pihak sananya, maka dari itu pihak PU menyarankan untuk memberi surat resmi terlebih dahulu agar drainase tersebut itu bisa diperbesar oleh dinas PU. Kemudian dan terakhir yaitu wawancara dengan PJ Pasar, di mana PJ Pasar sendiri mengatakan bahwasannya dari pasar tersebut sudah melaksanakan sesuai struktur dan juga sesuai arahan dari dinas perdagangan, sudah sesuai untuk selokan sudah dijalankan, dan itu kalau banjir dan sampah tersebut itu kiriman dari warga sekitar, bukan dari pihak pedagangnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari kegiatan pengabdian tersebut. Nah, di sini ada 4 orang yang telah kita berikan waktu untuk melakukan sosialisasi. Di situ kami membawa poster yang berisi tentang dampak dari banjir dan dampak dari sampah yang ada di area Pasar Tanjung Bumi. Nah, sebelumnya itu banyak dari warga dan pedagang yang tidak mau diberikan sosialisasi mengenai banjir yang ada di sekitar pasar tersebut. Kami juga tidak tahu mengapa alasannya mengapa orang-orang tersebut tidak ingin diberikan sosialisasi. Nah, kebanyakan mereka itu menolak dan menyuruh kami untuk berpindah di pedagang yang lainnya. Untuk gambar yang pertama dan yang kedua, ada warga yang kebetulan yang berada di area pasar tersebut.
kedua warga tersebut memberikan respon yang baik dari kami untuk menunjukkan sosialisasi kepada kedua warga tersebut. Mereka juga mau ikut serta dalam mensosialisasikan kepada warga-warga setempat. Dua gambar selanjutnya yaitu pedagang dan ibu pedagang buah dan ibu pedagang gorengan. Nah, untuk ibu pedagang buah di sini kebetulan dagangnya tuh di depan jalan raya, yang mana ibu tersebut mau untuk diberikan sosialisasi. Kami disambut dengan baik oleh ibu pedagang buah tersebut dan memberikan respon yang baik kepada kami. Selanjutnya yang ibu pedagang gorengan yang mau kami berikan sosialisasi, tetapi dari ibu tersebut sedikit memberikan respon yang kurang baik, tetapi tetap mau untuk diberikan sosialisasi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.